Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah bilangan pecahan. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu tugas yang kemarin, agar kalian lebih paham lagi, karena kemarin masih banyak yang salah. Nah, sekarang yang nomor 1 adalah minus 12 dikali minus 4 ditambah 16 dalam kurung ya. Nah, ini kalau ada dalam kurung gini, yang dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung dulu. Maka minus 12 dikali min 4 ditambah 16. Punya hutang 4 ditambah 16. Berarti hutangnya berkurang dan lebih. Lebih berapa? 12. Jadi minus 12 dikali 12. Nah, ini kemarin masih ingat minus dikali dengan plus. Di sini kan plus. Ya. Minus dikali plus hasilnya minus, ya. Kemudian 12 dikali 12 hasilnya 144. Maka hasilnya minus 144. Jadi harus diingat, minus kali plus. Nah, selanjutnya nomor 2 masih sama, minus 3 kali dalam kurung minus 7 ditambah 12. Minus 3 ditaruh sini dulu, dikali minus 7 ditambah 12 yaitu 5. Kemudian di sini dikalikan, minus kali plus jadi minus 3 kali 5, 15. Jadi hasilnya minus 15. Kemarin masih banyak yang positif. Selanjutnya, tinggi Doni 156, sedangkan tinggi badan Tito adalah 150 cm. Yang lebih tinggi siapa? Betul, Doni. Nah, karena kenapa kok Doni? 156 lebih besar dari 150. Kemudian yang keempat, suhu di dalam kamar Mila yaitu 30 derajat Celcius, sedangkan suhu di kamar Sally yaitu 32 derajat Celcius. Selisih suhu kamar Mila dan Sally adalah, nah kalau yang ditanya selisih, kita bisa menggunakan bilangan besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Bilangan yang besar mana? Antara 30 dan 32? 32. Kemudian dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil, 30. Maka 32 dikurangi 30 adalah sama dengan 2 derajat Celcius. Nah, kemudian yang kelima juga sama. Tinggi kota A 310 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan kota B 270 meter di atas permukaan air laut. Selisih tinggi kedua kota, maka yang terbesar 310 dikurangi 270. Berapa hasilnya? 40 meter. Seperti itu ya kalau selisih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan bulat. Untuk bilangan bulat itu sendiri, kalian bisa buka halaman setelah bilangan bulat kemarin. Coba kalian buka bilangan pecahan. Ada yang tahu ini apa? Bisa pizza, bisa pie. Nah, saya nyebutnya pie aja. Nah, ini pie, jika belum dipotong menjadi beberapa bagian, maka bentuk ini merupakan keseluruhan dari pie, bentuk keseluruhan dari pie. Maka bagian seluruhnya berapa? Yaitu 1. Kemudian kalau dipotong menjadi 2 bagian, nah, menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian dipotong lagi menjadi 4 bagian. Jadi seperti ini, 4 bagian yang sama. Kemudian, bagaimana dan apa hubungannya dengan pecahan? Bagaimana cara menyatakan pecahan? Nah, jadi cara menyatakan pecahan adalah A per B, di mana A-nya adalah pembilang dan B-nya penyebut. Jadi yang di atas itu pembilang, yang di bawah penyebut. Nah, untuk A-nya, apa? Banyak bagian yang kita punya. B-nya banyak bagian yang dibagi tadi. Jadi dari 1 menjadi 2, kemudian menjadi 4. Banyak bagiannya nanti yang ditanyakan. Jadi yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Nah, A dan B ini merupakan anggota bilangan bulat. Atau bisa kita nyatakan dalam bentuk matematika, A, B elemen bilangan bulat. Elemen itu anggota, ya. Nah, kemudian ada 4 bagian pie yang sudah dipotong ini menjadi 4 bagian yang sama. Nah, 1 bagian ini kita akan makan. Pie yang akan kamu makan. Berapa banyak pie yang akan kamu makan? Berapa banyak bagian pie yang akan kamu makan?
Di sini tadi dibagi menjadi berapa bagian? Jadi 4 bagian, yang akan dimakan adalah 1 dari 4 itu. Maka, banyak bagian yang kita punya atau yang kita makan berapa? 1 per banyak bagian yang dibagi. Dibagi menjadi berapa ini? Menjadi 4. Maka banyak bagian pie yang akan kamu makan adalah 1 per 4. Lanjut. Nah, ini sekarang. Coba berapa banyak bagian coklat yang akan kamu makan? Yang kamu makan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian seluruhnya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau utuh kotak-kotaknya ini ada 12. Jadi ini kalau dipindah ke sini menjadi 12. Maka bagian pie yang akan kamu makan adalah 5 per keseluruhannya berapa? 12. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang coba kalian kerjakan di buku tulis kalian. Dari 10 soal yang diberikan guru, ternyata Andi dapat menjawab soal 7 dengan benar. Jadi soal yang benar ini ada 7. Dari 10 yang benar 7. Nah, berapa banyak bagian soal yang dapat dijawab Andi dengan benar? Berapa bagian? Tadi, banyak bagian yang kamu punya per banyak bagian yang dibagi. Jadi berapa banyak soalnya di sini? Dan yang benar berapa? Coba kalian tulis di buku tulis kalian. Nah, sekarang ada pecahan senilai. Di sini ada 2 kotak bagian. Ini bagian berwarna biru, ada yang bagian berwarna putih. Ada 1, 2. Nah, sekarang kalau yang ditanya, berapa banyak bagian putih? Berapa banyak bagian yang biru? 1, yang bagian biru kan 1. Nah, kotaknya ini dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Maka bisa kita nyatakan dalam pecahan 1 per 2. Kemudian selanjutnya, ini ada berapa banyak bagian? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang di bagian warna biru ada berapa? 1, 2, 3. Jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 3 per 6. Nah, 3 per 6 ini didapatkan dari mana? 1 per 2 dikali 3 dikali 3. Yang bagian atas dikali 3, bagian bawah atau penyebut dikali 3. Nah, ini. Ada berapa banyak bagian? 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bagian berwarna biru berapa? 1, 2. Maka banyak bagian yang berwarna biru yaitu 2 per 4. Nah, 2 per 4 ini sama dengan 1 per 2, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 2. Kalau tadi 1 dikali 3, sekarang 2 kali 3, dan yang ini 1 kali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, selanjutnya dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menjadi 10 bagian. Yang di bagian warna biru yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi, berapa banyak bagian berwarna biru? 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini didapatkan dari 1 per 2, masing-masing dikali 5. Penyebut dikali 5, pembilang dikali 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Nah, kalau kalian perhatikan, ini mereka mempunyai panjang yang sama. Ya, panjang yang sama. Bentuknya juga sama. Ini dibagi 2. Ini juga dibagi 2 bagian. Ini juga dibagi 2 bagian. Nah, ini merupakan pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai dari 1 per 2 berapa saja? 3 per 6, 2 per 4, 5 per 10, dan masih banyak lagi. Kalian bisa kalikan misalnya 1 per 2 dikali 10, masing-masing kali 10. 1 kali 10, 2 kali 10. 1 kali 10, 10. Per 2 kali 10, berapa? 20. Berarti yang senilai dengan 1 per 2 bisa 10 per 20. Nah, berarti untuk menyatakan pecahan senilai, untuk menentukan pecahan-pecahan senilai, di mana A per B, B-nya tidak sama dengan 0, akan mempunyai sifat seperti ini. A per B sama dengan A dikalikan dengan M,
dan B dikalikan dengan M. Maksudnya M itu apa? Ya kelipatannya, misalnya A dikali 2, B dikali 2. Harus sama ya, nggak boleh beda antara atas dan bawah. Nah, atau bisa juga A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N. Jadi ini A, misalnya 2 dibagi 2, 4 dibagi 2. Gitu. Dan MN-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Contoh soal, carilah pecahan yang senilai dengan 2 per 5. Sekarang 2 per 5 mau dikalikan berapa? Kalian, misalnya mau dikali 5 boleh. Nah, di sini dikali kedua, berarti 2 dikali 2, 4, 5 dikali 2, 10. Maka pecahan senilai dari 2 per 5 yaitu 4 per 10. Mungkin ada lagi, terserah. Bisa dikali 3, dikali 4. Nah, ini dikali 5. 2 kali 5, 10. 5 kali 5, 25. Maka 2 per 5 juga senilai dengan 10 per 25. Selanjutnya, 15 per 25. Nah, ini kalau tadi kan ada yang dikali, ada yang dibagi. Sekarang boleh dibagi. 15 sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5, 25 dibagi 5. 15 dibagi 5 berapa? 3. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi, pecahan yang senilai dengan 15 per 25 adalah 3 per 5. Ini juga bisa kalian kali. Misalnya 15 dikali 5, 75. 25 dikali 5, 125. Berarti 15 per 25 juga senilai dengan 75 per 125. Seperti itu. Nah, sekarang ada soal lagi. Carilah pecahan yang senilai dengan 9 per 10 dan 4 per 8. Coba silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Kita lanjut. Menyederhanakan pecahan. Nah, 3 per 6 bisa kita sederhanakan. 3 per 6 ini kan 3 dikali 1, tapi 1 nggak perlu ditulis. 6 sama dengan 2 kali 3. Sekarang kita cari yang bagian pembilang dan penyebut yang sama yang mana? 3 dan 3. Jadi kita coret. Nah, kita coret. Berarti di sini tinggal 1, yang sini tinggal 2. 1 per 2. Nah, 12 per 36. 12 itu berapa kali berapa? 3 kali 4. 36 berapa? 36 itu 4 dikali 9, ya kan? Nah, 3 dikali 4 per 4 dikali 9. 4 masih bisa kita uraikan lagi, jadi 3 dikali 2 dikali 2. 4 dikali 9 masih bisa kita uraikan lagi, 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sekarang kita cari bagian yang sama, antara atas dan bawah. Nah, 3 dicoret dengan 3, 2 dengan 2, kemudian 2 dengan 2. Nah, ini hasilnya nanti ini 1, 3 dibagi 3, 1, 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1. Yang ini 3 dikali 1, karena semuanya 1, maka hasilnya 3. Yang ini tadi 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1. Jadi, 12 per 36, bentuk sederhananya adalah 1 per 3. Selain itu, untuk menyederhanakan pecahan pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan FPB dari pembilang dan penyebut. Nah, jadi selain kalian bisa menguraikan gini, kalian juga bisa pakai FPB. 27 per 54. FPB-nya berapa? Nah, ternyata FPB-nya didapat 27. Maka 27 per 54 dibagi 27. Yang ini juga dibagi 27. Dibagi dengan FPB-nya, ya. Masih ingat kan cara mencari FPB? Maka hasilnya berapa? 27 dibagi 27, 1. 54 dibagi 27 sama dengan 2. Jadi, 27 per 54 bentuk sederhananya adalah 1 per 2. Nah, sebenarnya menyederhanakan pecahan ini untuk apa sih gitu? Kalau misalnya kita bilang, saya punya roti 27 per 54 bagian. Nah, masih lama kan menyebutnya?
kita langsung bilang aja, karena 27/54 bentuk sederhananya 1/2 atau setengah, maka aku punya roti setengah bagian. Tinggal gitu aja, daripada aku punya roti 27/54 bagian. Masih panjang, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang latihan soal. Kerjakan soal berikut di buku tulis kalian. Sederhanakan bentuk pecahan 21/27 dan 8/32. Kemudian, membandingkan dua pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan, harus disamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Untuk membandingkan dua pecahan, harus disamakan dulu penyebutnya. Penyebutnya itu yang mana? Yang bawah, dengan mencari KPK. Misalnya ini, 2/3 dan 3/5, lebih besar yang mana? Nah, kita cari KPK dari 3/5, berapa? KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Tinggal kita kalikan, 3 dikali 5, 15. Maka kita taruh sini, 15, 15. Penyebutnya kita tulis dulu. Sekarang, 15 kita bagi 3, berapa? 5. Dikali dengan yang atas, 2. Berapa? 5 kali 2, 10. Maka kita tulis sini, 10. Yang sini juga sama. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 3, 9. Nah, sekarang baru tahu. 10/15 dan 9/15. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa membandingkan. Yang besar yang mana? 10/15. Jadi kesimpulannya apa? 2/3 lebih besar dari 3/5. Contoh lagi, 7/18 dan 5/6. Kira-kira lebih besar yang mana? Kita cari dulu KPK dari 18 dan 6. Pakai pohon faktor. Nah, 6 itu 2 kali 3. 18, 2 kali 9, 3 kali 3. Maka 2 kali 3 dan 2 kali 3 kali 3. Maka KPK-nya yang mana? Nah, kalau KPK adalah dicari yang jumlahnya banyak. Di sini ada 3, tapi yang banyak yang mana? Ini, karena ada 2. Jadi, kita tulis 3 kali 3. Di sini ada 2 dan 2. Nah, bisa kita tulis yang mana? Karena sama-sama 1, kita tulis salah satu. Jadi 2 kali 3 kali 3 berapa? 18. Di sini ya, nyempil. Terus kita tulis di bagian bawah. 18, 18. Prosesnya juga sama. 18 dibagi dengan 18, 1 dikali dengan 7, hasilnya 7. 18 dibagi 6, 3 dikali 5, 15. Nah, sekarang karena sudah sama penyebutnya, berarti yang besar yang mana? 15/18. Berarti 7 itu kurang dari 15/18. Maka kesimpulannya, 7/18 kurang dari 5/6. Paham ya? Selanjutnya, mengurutkan bilangan pecahan. Nah, untuk mengurutkan bilangan pecahan, ini langsung ada contoh soalnya. Susunlah pecahan-pecahan tersebut mulai dari yang terkecil. Ya, mulai dari yang terkecil. Ini juga sama kayak tadi sebenarnya membandingkan. Pertama, langkah yang pertama adalah cari KPK dari 639 atau dari penyebutnya. Penyebutnya 639. Kita cari KPK-nya. 6 sama dengan kan 2 kali 3. 3 tetap 3. 3 kali 1. Satunya nggak perlu ditulis. 9 itu sama dengan 3 dikali 3. Maka KPK dari 6, 3, dan 9 adalah di sini 3 yang paling banyak jumlahnya yang mana? Ini ada 2. Kita tulis 2. Yang ini dan ini nggak perlu ditulis karena dia 1. Nah, kemudian 2 kan nggak punya teman nih. Nggak apa-apa, ditulis saja di sini. Kalau KPK gitu. Ya. Kalau FPB harus yang sama yang ditulis. Kalau di KPK, kan meskipun dia nggak punya teman, 2 ini nggak punya teman di sini, tetap kita tulis. Jadi hasilnya berapa? 2 kali 3 kali 3, yaitu 18. Nah, sama juga prosesnya. 18 ini kita tulis dulu penyebutnya. 18, 18, 18.
Per. Ini yang atas jangan dulu ya sebenarnya. Nah, sekarang 18 dibagi dengan 6 berapa? 3 dikali 5 berapa hasilnya? 15. Terus kemudian yang kedua, 18 dibagi 3 berapa? 6. 6 kali 1, 6. Selanjutnya, 18 dibagi 9, 2. 2 dikali 2, 4. Ya. Nah, sekarang udah ketemu 15 per 18, 6 per 18, dan 4 per 18. Baru sekarang kita bisa menyusun yang terkecil dulu yang mana? 4 per 18. 4 per 18 ini punyanya siapa? 2 per 9. Jadi, 2 per 9. Habis itu yang terkecil kedua, 6 per 18. Punyanya 1 per 3. Berarti 1 per 3. Kemudian baru yang terakhir 5 per 6. Gitu. Paham ya? Selanjutnya, coba kerjakan soal berikut di buku tulis kalian. 1 per 12 itu lebih besar yang mana? Atau bagaimana 1 per 12 dan 3 per 9? Apakah lebih kecil atau lebih besar? Terus, susunlah pecahan-pecahan tersebut mulai dari yang terbesar. Ya, kalau tadi contohnya dari terkecil, sekarang yang terbesar. Nah, sekarang jenis pecahan. Jadi, pecahan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa itu A per B, 2 per 5, 7 per 6, 2 per 5. Kok sama? 2 per 5. Untuk pecahan negatif, nah, jadi di sini sama kayak kemarin. Sama dengan bilangan bulat. Jadi, pecahan juga ada yang dalam bentuk negatif, ya. Di dalam garis bilangan ini, sebenarnya bukan hanya terdapat bilangan bulat. Kalau kemarin kan 0, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, di bagian tengah antara 0 dan 1 dan 0 dengan min 1 itu ada pecahannya. Di antara 0 dan min 1 itu ada min setengah. Terus di sini juga nanti ada min 1/4. Kemudian di sini ada min 3/4. Nah, jadi di bagian di dalam garis bilangan, selain ada bilangan bulat, juga ada pecahan. Nah, untuk 0 sampai 1 ada 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini lawannya adalah minus 1 per 2. Antara 1 dan 2 ada 1 per 2. Lawannya minus 1 per 2. Ya, itu namanya pecahan negatif. Nah, selanjutnya adalah jenis pecahan yang lain, pecahan campuran. Apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran A, B, C dengan C-nya tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa. Misalnya ada pecahan campuran A, B per C, bisa kita ubah ke bentuk pecahan biasa dengan cara C dikalikan A atau A dikali C ditambah dengan B. A kali C tambah B per C. Ya, jadi C-nya tetap. Misalnya, nyatakan 25 per 6 dalam bentuk pecahan biasa. 25 per 6 ini pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Tadi, 2 kali 6, 12. Ditambah 5, 17. Maka hasilnya 17 per 6. 2 kali 6 ditambah 5. 2 kali 6, 12 ditambah 5, 17 per 6. Nah, lanjut. Sekarang pecahan biasa juga bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Misalnya contohnya 9 per 6. 9 dibagi, artinya 9 per 6 ini 9 dibagi 6. 9 dibagi 6 yang mendekati berapa? 1, ya kan? 1 kali 6, 6. Sisanya berarti berapa? Sisa 3, ya kan? Nah, maka bisa kita tuliskan dalam pecahan campuran 9 per 6, 1, 3 per 6. 3 ini apa? 3 itu sisanya. Sedangkan per 6 ini tetap, ya. Jadi nggak berubah 6. Nah, hasilnya tadi 1, sisanya 3 per 6. Gitu ya. Coba sekarang kalian kerjakan di buku tulis kalian 12 per 5 ke dalam bentuk pecahan campuran.
Nah, sekarang ada pecahan desimal dan persen. Ini pecahan desimal. Pecahan desimal itu merupakan ini ya, desimal dapat dinyatakan sebagai bilangan campuran. Sebaliknya, bilangan campuran juga bisa dinyatakan sebagai pecahan desimal. Jadi, pecahan biasa dan campuran bisa dinyatakan sebagai pecahan desimal. Caranya, ini. Yang pertama, mengubah penyebut menjadi 10, 100, dan 1000, dan seterusnya. Misalnya, Misalnya, 12/5. Nah, 12/5 ini bagaimana caranya biar penyebutnya jadi 10? Biar penyebutnya menjadi 10, maka kita kalikan dengan 2. Jadi 12 dikali 2, 5 dikali 2. Hasilnya berapa? 24/10. Nah, 24/10, ini kan nolnya ada 1. Maka kita hitung dari belakang 1 kasih koma, maka bentuk desimalnya adalah 2,4. Nah, kalau misalnya kayak gini, 4/125. Nah, ini kira-kira bisa dikali berapa? Nah, bisa dijadikan 1000 dikalikan dengan 8. 4 dikali 8, 125 dikali 8. 4 kali 8, 32. 125 dikali 8 yaitu 1000. Nah, kalau tadi kan nolnya cuma 1, sekarang ada 3. 1, 2, 3. Maka caranya gimana dalam menyatakan bentuk pecahan desimal? Kita hitung dari belakang. 1, 2, nah kurang 1 kan? Kita tambahin 0. 3,0. Nah, jadi 0,032. Jadi dihitung dari belakang. 1, 2, karena kurang, harusnya 3, kita tambah 0. 0,0. Jadi 0,032. Kalau tadi cuma 1, kita hitung dari belakang 1, kasih koma. Gitu ya. Nah, jika sulit untuk dirubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000, biasanya kan ada yang nggak bisa bisa dibagi dengan 10, 100, nggak bisa dibagi itu. Nah, maka kita bisa menggunakan, nah contohnya nih, 1/8. Kira-kira 8 dikali berapa jadi 100? Susah kan? Nah, bisa kita pakai porogapit. Yang pertama, 1 dibagi 8. 1 dibagi 8 bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, kita tambah 0. Nah, nolnya yang bagian hasil kita taruh 0, 10 dibagi 8 berapa? 1 yang mendekati. 1 dikali 8, 8. Nah, sekarang kita kurangi. 10 dikurangi 8 berapa? 2. 2 dibagi 8 bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, berarti kita tambah 0 lagi. Tapi di sini nggak perlu dikasih koma lagi. Tidak perlu. 20 dibagi 8 yang mendekati berapa? 2. Nah, 2 kita kalikan dengan 8, yaitu 16. 16 kita kurangi, 20 kurangi 8, yaitu 4. Kita tambah 0 lagi, karena 4 tidak bisa dibagi 8. 40 dibagi 8, 5. Nah, 5 dikali dengan 8, hasilnya 40. Baru sekarang 40 dibagi 40, 0. Kalau sudah 0, berhenti. Berarti bentuk desimal dari 1/8 yaitu 0,125. Lanjut. Sekarang yang persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Dengan demikian, persen berarti per 100. Nah, lambang persen itu ini. Ya, ini lambang persen. Untuk pecahan A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0, jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi A per B kali 100%. Nah, jadi untuk mengubah ke dalam bentuk persen, kita kalikan dengan 100%. Contohnya, 7/20. 7/20, ini biar jadi persen, maka 20 penyebutnya harus dijadikan 100. Berapa kira-kira? 5 dikali 5, sama-sama dikali 5. Berarti 7 kali 5 per 20 dikali 5. 7 kali 5 yaitu 35/100. Maka karena ini sudah per 100, berarti ini berapa persen? 35%. Nah, kalau pakai cara yang ini, 2/15. 2/15 kita kalikan 100%. Hasilnya 40/3.
Maka bisa kita sederhanakan jadi 13/13%. Ternyata hasilnya koma-komaan. Lanjut, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kalau tadi diubah pecahan biasa, diubah menjadi persen, sekarang yang persen diubah ke pecahan biasa atau pecahan campuran. Contohnya ini, 45% diubah menjadi pecahan biasa. Nah, persen tadi kan artinya per 100, berarti 45% itu 45/100. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5, 9, 100 dibagi 5, 20. Nah, ini 275%. Kalau dijadikan pecahan biasa jadi 275/100. Ya, karena persen per 100. Nah, bisa kita ubah ke bentuk pecahan pecahan campuran. Kenapa kok diubah ke pecahan campuran? Karena yang bagian atas ini lebih besar dari bagian bawah atau pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka bisa kita ubah ke pecahan campuran, yaitu 275/100. 75/100 bisa kita sederhanakan jadi 3/4. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 25, yang ini juga dibagi 25. Cara menyederhanakannya kayak tadi, dicari apa? Dicari FPB-nya. Untuk menyederhanakan. Jadi 2, 3/4. Sekarang, silakan kalian kerjakan. Ubahlah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. 13/5. Nah, ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita bisa ubah ke dalam pecahan campuran. Kalau pembilangnya lebih kecil, berarti nggak bisa dijadikan pecahan campuran, ya. Pembilang lebih kecil dari penyebut tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Tapi kalau lebih besar pembilang daripada penyebut, bisa kita ubah ke pecahan campuran. Yang kedua, ubahlah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal. 1/2 berapa? Jadi dijadikan desimal. Kemudian, ubahlah pecahan biasa ke dalam persen. Ya, berarti 3/5 dikali 100%. Kira-kira berapa? Nah, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nah, terima kasih untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang sudah diberikan tadi, yang disuruh nulis di buku tulis, kemudian nanti difoto dan dikumpulkan melalui link yang sudah saya berikan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.